Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan di video kali ini kita akan membahas pergerakan XAUUSD untuk seminggu ke depan. Terutama ini kita udah ada di minggu terakhir di bulan Januari ya. Dan langsung aja kita nggak perlu panjang lebar. Kita ngeliat dulu selama seminggu terakhir apa sih yang terjadi, kita review sedikit. Ini kalau kita perhatikan, ini adalah harga di hari Senin. Kita tahu bahwa week kemarin gitu ya merupakan hukum jika down kayak gitu, sehingga kita lihat di sini emang hari Senin dia itu langsung ngebreak area low before di hari Jumatnya. Ini kita lihat di sini, kita perhatiin kalau kalian paham bahwa ini harusnya kalau dari sisi timing ya, Senin itu harusnya naik ngejar ke area pivot weekly atau sampai ke atas ini dulu ya. Tapi ternyata Senin itu langsung dibablas ke bawah, sehingga ini hari Jumat low-nya di break, padahal dia hari Senin itu opennya tuh Senin hukum jikanya up gitu, tapi di break, sehingga hari Senin ini anomali down gitu ya. Dan karena Seninnya anomali down, maka di hari Selasanya ini kita lihat dia pasti open di bawah juga. Tapi ternyata Selasa itu dibablas ke atas lagi, sehingga di sini kita lihat Selasanya ini malah anomali up ya. Ini kan high-nya Senin dibablas sampai ke atas di sini gitu. Dia break pivot weekly-nya, dia cuma sweep aja. Kemudian karena hari Selasanya udah anomali up, maka dia akan open di atas. Di sini nih, lihat. Kita perhatikan di sini. Hari Rabu kita ngelihat dia itu hanya sampai, ini adalah high-nya Selasa. Kemudian tapi hanya sampai di R1-nya aja. Di sini kita ingat kalau di Telegram kita baik bahas, dia mantul di R1-nya langsung bablas ke bawah lagi. Jadi kembali anomali down lagi. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu itu benar-benar unik pergerakannya ya. Dia coba bolak-balik sideways aja. Kemudian di hari Kamis kita ngelihat dia berhasil break low-nya karena dia ini udah anomali up, maka di sini bentuknya opennya dia hukum jikanya down lagi di hari Kamis ya. Tapi dia juga nggak banyak, cuman sweep aja area low-nya, dia nggak nyampe S1 daily-nya di hari Kamis kalau kalian ingat juga. Dan kemudian di closing di atas, dan Jumat dia area naik lagi ke atas untuk timing HSH weekly gitu ya. Tapi di sini pun kita ngelihat dia karena hukum jikanya up di hari Jumat, memang dia udah sempat sweep high before daily, kemudian dia ambil R1 daily-nya, kemudian langsung kejar ke bawah gitu. Probably teman-teman yang nggak ada pending order di R1 daily ini udah happy banget, karena dari 2026 udah sempat sampai ke paling bawah 2015, jadi 90 pip gitu ya di sesi US kemarin. Dan menurut gua itu cakep banget sih gitu. Nih dari sini kan dia ambil R1 daily-nya, dia sikat bawah gitu. Tapi dia nggak sempat ngejar bawah lagi. Dia hanya stop di 2015. Kemudian dia sideways sampai market closing. Sehingga membuat apa? Membuat dari sisi weekly kita kembali ada di masih strong bearish gitu. Ketekanan dorongan ke bawahnya itu masih kuat ya. Ini yang dari hari Jumat live itu gue udah ngeliat bahwa kira-kira kita akan closing di area 2020-an, 2019, 2025. Dan bener aja kita cuma closing di 2018. Dan dari posisi open to closing itu ada jarak 100 pip. Menurut gue ini bagus, karena open to closing yang terlalu dekat membuat harga kira-kira akan sideways. Tapi kalau closingnya itu di bawah banget, ya akan menyebabkan bisa jadi pembalikan cepat gitu. Apalagi kalau kita tahu bahwa saat ini kita ada di week 5 Januari ya. Itu adalah week terakhir. Oke. Dari sisi timing monthly, timing monthly, kita ada di timing target sebenarnya. Target monthly yang pada dasarnya hukum jikanya up ya. Hukum jika up. Sorry. Kemudian dari sisi timing quarter sendiri, yang hukum jikanya juga up, kita masih ada di timing busur. Untuk timing semester yang hukum jikanya up juga, kita masih di timing busur juga. Timing untuk yearly yang hukum jikanya up, kita juga masih di timing busur. Jadi untuk saat ini kita melihat pergerakan week 4 yang dia akhirnya masih closing di bawah, dan week 5 yang ini pasti akan bukanya, berarti kan hukum jika down ya. Kemungkinan besar, probability besar lah kemungkinannya ini, kecuali dia lompat sampai ke atas ke 2030, tiba-tiba ada berita perang nggak minggu ini, kayaknya nggak ada. Pasti ya ada sih, tapi kayaknya nggak sesignifikan itu ya gitu. Kecenderungan masih dorong ke bawah kayak gitu.
Jadi kalau misalnya gue ngeliat sih memang kecenderungannya kita masih akan dorong dulu dengan posisi hukum jika wick yang down gitu ya. Kita masih lihat dia masih akan dorong ke bawah lagi. Paling nggak minimal dia break dulu 2009-nya yang menjadi low wick di minggu lalu untuk minggu depan yang akan kita buka di sini. Oke. Dan secara timing kita perlu paham bahwa posisi saat ini itu lagi ngapain supaya kita punya bias yang lebih jelas dan lebih confident. Kalau kita perhatiin berarti timing kita selalu ngelihat bahwa namanya area busur itu selalu ada di pivot sampai support atau R di bawah low atau high before-nya. Gitu, oke? Nah, di sini kalian bisa mulai petakan karena sebenarnya untuk area di situ kita udah sempat bahas ya di area di sini nih step by step cara susun alur cerita. Kalian bisa cek aja gitu sebenarnya. Gue udah bahas batas-batasnya. Sebenarnya kalian juga kalau misalnya udah familiar should be okay sih. Tapi untuk yang belum mungkin bisa mampir ke video ini kayak gitu. Oke. Lanjut lagi untuk area busurnya bisa di sini. Makanya kalau kita balik sedikit ke area RPS di sini, kita selalu bisa ngelihat bahwa area yang bisa kita pantau saat ini masih di sini ada pivot semester. Oke, di 1999. Kemudian pivot quarter di 1986 dan pivot yearly di 1980. Buat gue sih ini area yang masih deserve untuk kita pantau untuk pergerakan timing busurnya sebelum gold melanjutkan kenaikannya. Apalagi kalau kita lihat memang di bulan Januari ini kita bisa perhatikan batas-batasnya. Ini pivot monthly ada di sini di 2057 ya, yang mana udah di break dari zaman kapan nih, udah lama banget. Kemudian S1 monthly-nya ada di bawah LB monthly-nya. LB monthly-nya aja masih di 1972, tapi S1 monthly-nya ada di 1969. Jadi ini perjalanan masih panjang sebenarnya. Kalau kita lihat ini masih ada sekitar 400 pip lagi untuk sampai di sini, tapi penurunan yang terjadi itu masih menjadi area busur monthly. Itu yang perlu teman-teman juga pahami dan ingat sejauh mana monthly itu bisa bergerak. Oke, untuk di monthly sendiri seperti yang udah berulang-ulang gue sampaikan ya di live sebelumnya atau di video-video sebelumnya, video-video minggu sebelumnya gitu, bahwa kita monthly ini masih ada di bawah bayang-bayang candlenya Desember. Dan walaupun monthly hukum jikanya up, kita bisa perhatikan di sini batas-batasnya. Di sini ada pivot semester, pivot quarter, dan pivot yearly. Di mana kalau kita perhatikan di sini S1 monthly-nya ada di 1969. Tapi low before monthly ada di 1972. Sedangkan kita lihat di sini R1 monthly atau enggak HB monthly itu ada jauh di atas banget di 2140 dan 2144 ya, di mana itu adalah all time high dari gold. Untuk saat ini kita melihat kecenderungannya walaupun weeknya ini udah masuk dalam timing targetnya monthly, tapi weeknya masih down gitu. Jadi untuk menuju ke sana ada menurut saya sih masih ada pending gitu. Jadi saat ini monthly masih didorong untuk membantu tugas time frame kakak-kakaknya. Ya, pertama yang bisa kita lihat ada di sini. Nih ada marking nih pivot, quarter dan yearly kayak gitu. Walaupun harganya masih ke bawah, tapi yang perlu kita sadari adalah ini masih dalam area busurnya monthly kayak gitu. Jadi antara kemungkinannya Januari ini hanya menjadi perahu kecil, nggak nge-break low atau high-nya, ataupun ada kemungkinan untuk dia break low before monthly-nya di 1972. Tapi kalau kita dorong ke bawah lagi, weekly masih down, kemudian daily juga masih kecenderungannya dia cenderungnya down, dan kalau misalnya kita dorong ke paling kecil, kita bisa ngelihat time frame di sini ya. Kita kecil dikit sini. Ini area satu yang bisa kita pantau adalah 2009 atau enggak di sini dulu ini 2013 yang menjadi area beberapa kali retest support ini ya. Area di sini ini dalam banget. Kemudian di sini pertama 2009 yang probably mungkin dikunjungi, habis itu kita akan ke area 2002 ya, dimana ini berdekatan dengan area pivot semester ya. Di sini pun kita ngelihat bahwa kalau kita tarik ini di H4 masih ada fair value gap gede yang ini kita bisa tarik ke bawah lagi. Ini ada area order block kecil, area demand kecil, dimana ini angkanya ada di 1983 dan 1977. Wow, ini terjadi confluence angkanya dengan kalau tadi sudah disebut pivot yearly ya di 1980. Jadi kemungkinan bisa terjadi nih area
Ini begini, dia begini, kemudian baru dia ke atas lagi untuk melakukan tugas monthly. Oke, kebetulan di sini saya juga mau ingetin lagi bahwa minggu terakhir ini bukan cukup unik gitu, karena di week 5 Januari ini akan terbagi menjadi 2 periode ya. Satu di Senin sampai Rabu 29 sampai 31 Januari. Ini bisa menjadi timing, ini adalah target dari Januari atau HSH. Sedangkan untuk di 1 sampai 2 Februari, ini di hari Kamis Jumatnya, itu merupakan timing busur untuk Februari. Jadi saya mau ingetin supaya teman-teman itu nggak terlalu FOMO untuk sell, karena dengan penurunan Januari yang udah terus-menerus ini, bisa jadi akan ada pullback dulu untuk timing busur Februarinya. Jadi hati-hati, kalian harus pahami di mana kalian harus entry dan exit supaya nggak FOMO kayak gitu. Nah, di sini kita ngelihat dengan area di sini, kita mau cari apa sih yang terjadi di minggu depan, ada berita apa aja, karena berita itu seperti bagaimana kita percaya bahwa itu mendorong pergerakan harga untuk mencapai terminal yang lebih cepat lagi. Kita cek di sini, di hari Senin nggak ada berita apapun. Oke, di hari Selasa kita ngelihat di sini ada consumer confidence dan jobs opening. Ini langsung saya filter aja untuk berita-berita yang berhubungan sama USD only dan high impact atau bintang 3 yang mendorong pergerakan harga untuk bergerak lebih cepat lagi. Kemudian untuk di hari Rabu ada ADP non-farm employment change, ini juga berita yang besar, PMI. Kemudian ada crude oil inventories di sini di hari Rabu malam ya, subuh, Rabu Kamis itu ada FOMC statement gitu tentang pembahasan mengenai interest rate decision. Di sini kita ngelihat forecastnya tidak ada perubahan suku bunga, tidak diturunkan dalam waktu dekat gitu, karena masih melihat ya sebagaimana narasi yang didorong-dorong di berbagai macam media juga ya, penurunan suku bunga masih ditunda dulu sampai mungkin antara Maret atau Mei atau Juni kayak gitu. Oke. Kemudian nanti di jam 2.30-nya ini baru ada FOMC press conference. Ini waktunya waktu New York ya. Kemudian di hari Kamis ada jobless claims. Kita tahu jobless claim ini juga berita yang sangat impactful kayak gitu. Di sini previousnya belum ada angka forecastnya. Ada PMI, manufacturing PMI. Kemudian di hari Jumatnya ada non-farm payroll. Jadi ini yang tadi saya remind bahwa kita perlu berhati-hati karena bisa jadi dengan posisi seperti ini non-farm payroll-nya itu ke atas. Itu perkiraan sementara, tapi kita mesti lihat dulu pencapaian harganya di minggu berjalan ya. Oke. Untuk langsung kita juga langsung lanjut lagi ke tabel RPS. Ini seperti biasa lah gitu. Gimana kita mulai input lagi di akhir minggu, kita tahu harga closingnya berapa, kita update data-data high before, low before di setiap time frame dengan asumsi harga akan open di harga closing. Karena kan 2018,19 ya. Kalau gitu kita asumsikan dengan angka di harga ini apa yang akan terjadi kayak gitu. Kita ngeliat di sini weekly tetap confirm down karena open before-nya ada 2028, jarak 100 pip itu jauh sekali. Dan di sini kita lihat confirm down, open pivot juga di bawah, berarti ini bagus sejalan dengan hukum jikanya. R1HB di bawah, S1 terhadap LB di bawah. Jadi secara week ideal nggak ada tanda-tanda anomali. Kemudian untuk daily-nya sendiri ini juga sama, open pivotnya bawah, bawah dan bawah. Jadi kita lihat di sini ada untuk hari Senin yang harusnya merupakan timing busur weekly, tapi dia down. Kita lihat apakah ada confluence di area busurnya. Kita lihat di sini R1 daily ada di 2023. Sedangkan pivot weekly-nya 2022. Jadi bisa jadi tugas weekly kalau melihat di sini bisa dikerjakan lebih cepat ya. 2007 ini menjadi target awal untuk target weekly S1 weekly-nya. Sedangkan untuk break LB weekly ada di 2009 yang merupakan low di minggu akhir kemarin. Kemudian kita lihat di sini daily S4 daily ada sejalan dengan S2 weekly 1994 ya. Lalu kemudian kita lihat lagi di sini ada 1979 yang juga dekat dengan pivot yearly kayak gitu. Jadi S3 weekly juga menarik untuk kita bisa pantau untuk pergerakan di minggu yang penuh dengan berita-berita bombastis. Dengan asumsi tadi kita bisa lihat oh kira-kira begitu nih ya. Tapi apa kabar kalau misalnya weekly itu kan setiap pembukaan hari Senin itu ada opening gap
Ya, ada makanya new week opening gap gitu. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita asumsikan di hari Senin besok opennya ini ekstrim, langsung gap up 30 pip, open di bawah low before daily, jadi 2500,8. Kita lihat di sini semuanya masih confirm ke bawah. Jadi harga open ke bawah nggak akan mempengaruhi perjalanan ke atas. Jadi masih akan tetap didorong ke bawah. Lihat di sini juga S2 weekly sama S4 daily mirip. Kemudian S3 weekly 1977, 1980. Kalau tadi kita ngelihat di chart ya, di sini kita lihat ini area 1978. Jadi masih ada confluence dengan apa yang ada di tabel gitu, 1977 S3 weekly, oke? Tapi apa kabar kalau misalnya kita asumsikan di hari Senin terjadi open gap up? Saya coba untuk exercise, kira-kira angka yang udah bisa merubah posisi RPS itu adalah di 2020,71. Itu udah minimal. Ketika open gap up di atas mungkin 2020,71, day-nya akan berubah jadi hukum jikanya up. Karena kita lihat open before daily itu di 2019, tapi posisi open to pivotnya ada di atas. Walaupun kita lihat di sini R1HB-nya, R1LB juga ada di bawah. Jadi kalau melihat di sini antara Senin itu mungkin sideways atau mungkin tetap didorong ke bawah karena mau ngejar weekly-nya. Kayak gitu ya. Jadi possibility-nya seperti itu teman-teman. Buat kalian juga yang pengen belajar tentang hal ini lebih lanjut lagi, kalian bisa mampir ke playlist saya. Ini trading style metode Koptah. Bisa tonton video ini 4 video yang gratis kalian bisa tonton. Tapi untuk 2 video ini khusus untuk member only, silahkan join aja. Murah, cuma 40.000 per bulan aja. Dan ini adalah pembahasan yang saya lebih bantu untuk detailkan secara visualisasi lebih detail gitu, berdasarkan pemahaman saya juga. Tapi pada dasarnya semua materi ada di Telegram bot Koptah. Kalian bisa klik juga, cek linknya di bawah. Semuanya gratis. Jadi metode Koptah ini tidak memungut bayar apapun, hanya untuk bentuk-bentuk video yang saya buat untuk bisa menjelaskan lebih detail. Karena ada mungkin pembelajarannya teman-teman yang belum fasih atau nggak nyaman untuk hanya membaca, susah untuk memahami lebih lanjut, saya bantu jelaskan dalam bentuk video. Itu bentuk support juga terhadap apa yang saya lakukan. Kalau kalian suka dengan apa yang saya lakukan, kalian juga bisa like video ini, komen kira-kira pandangan kalian bagaimana untuk minggu depan yang ada FOMC dan juga NFP berbarengan. Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian juga, supaya lebih banyak teman-teman yang bisa trading mandiri dan gak harus lagi bergantung sama orang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.